Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Baik, kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai gambaran umum metodologi yang ada. Nah, di sini menurut Rogers dan Hekus menyatakan bahwa urutan analisis untuk portal bawah tanah di lereng batuan harus merupakan kombinasi dari metode empiris dan analitis, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini adalah karakteristik lokasi geologi. Yang kedua, stabilitas lereng secara keseluruhan. Yang ketiga, stabilitas lereng di area portal terdekat. Yang keempat itu stabilitas penggalian bawah tanah. Kemudian Hutchinson dan Detrius menyatakan dalam bab mereka tentang penerapan prinsip-prinsip teknik untuk indeks kualitas terowongan batuan untuk persimpangan krisis dan portal akses menggunakan 2 hingga 3 kali untuk mengevakuasi. Dan kira-kira faktor tambahan ini dirancang untuk memperhitungkan kompleksitas tambahan dalam dimensi penggalian, derajat kebebasan tambahan, dan kelonggaran dalam metode penggalian. Hai, saya Selva. Saya akan melanjutkan teks dari teman saya yang sebelumnya. Jadi, ini tuh menjelaskan proses pengumpulan data untuk menentukan kebutuhan dukungan tanah untuk lubang bukaan dan pengembangan awal bawah tanah. Teks ini mencakup tahap-tahap seperti riwayat data, studi geoteknik, peta geologi, catatan produksi, data pengurangan kadar air, diskusi dengan personel operasional, dan laporan riwayat hidrogeologi. Teks ini juga menyebutkan beberapa sumber laporan riwayat konsultan geoteknik yang tersedia untuk tahap awal dari 2 tambang bawah tanah di dekatnya. Sayangnya, jeleknya pencatatan atau pengarsipan data dalam bentuk cetak dia menyebabkan sedikitnya informasi riwayat yang tersedia mengenai tambang terbuka yang ada. Namun, terdapat beberapa laporan riwayat konsultan geoteknik yang tersedia untuk tahap awal dari 2 tambang bawah tanah di dekatnya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian atau tinjauan stabilitas tambang terbuka. Nah, di sini seorang insinyur dari Newmont meninjau stabilitas tambang terbuka. Tinjauannya itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, penilaian terhadap kondisi jalan. Yang kedua, penilaian stabilitas bandel atau bone stability dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini bone stability yang dimaksud adalah struktur tanah yang menyerupai bendungan. Nah, yang ketiga yaitu batas jalan di sekeliling dan jalan di sekitar jenjang yang dapat diakses. Berikutnya rekomendasi untuk remediasi. Remediasi yang di sini yaitu kegiatan untuk membersihkan tanah. Berikutnya rekomendasi untuk pemulihan pemantauan. Yang selanjutnya itu penilaian stabilitas jangka panjang dari pit untuk masuk kembali. Nah, berikutnya yaitu pemetaan, di mana di sini para insinyur perencanaan tambang itu menentukan di mana konstruksi portal yang tepat dan paling mudah untuk desain tambang. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu memvalidasi area-area tersebut melalui pemetaan pit dan pemetaan struktur yang lebih rinci. Peta geologi sebelumnya dari pit itu memberikan indikasi litologi induk dan struktur yang lebih kompleks. Nah, sini gunanya supaya menentukan konstruksi yang tepat atau menentukan di mana letak portal yang baik atau yang aman untuk digunakan sebagai pintu portal nantinya. Selanjutnya yaitu setelah melakukan inspeksi terhadap pit, terlihat jelas bahwa lokasi untuk menentukan 2 lokasi yang sama akan lebih sulit daripada yang diantisipasi sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Nah, beberapa faktor tersebut termasuk
Setelah memeriksa lubang tersebut, terlihat jelas bahwa menemukan dua lokasi dengan jarak yang sesuai satu sama lain akan lebih sulit dari perkiraan yang semula. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, lebar jenjang dan hilangnya sebuah lereng dikarenakan ketidakstabilan selama bertahun-tahun. Hal ini terjadi pada jenjang di atas portal dan juga pada tingkat di mana portal itu akan dibangun. Yang kedua, tinggi jenjang yang tidak mencukupi atau diperlukan penutup yang minimum dari belakang portal ke jenjang di atasnya. Setidaknya 2 kali lebar portal, terutama pada material yang sangat lapuk. Yang ketiga, mata air artesis alami mengalami pengaliran dari sisi barat lubang sepanjang patahan besar. Yang keempat, paparan batuan segar untuk kedua portal tidak mencukupi karena pembatasan pikat banjir dikarenakan dari pit sump. Satu portal akan dibangun di dalam batuan yang lapuk hingga segar, dan masalahnya adalah menemukan posisi yang lebih menguntungkan untuk portal kedua di dalam material yang sangat lapuk. Setelah 2 lokasi yang cocok ditemukan dan divalidasi dengan insinyur perancangan, maka program pemetaan rinci dilakukan di 2 lokasi portal. Data pemetaan dilakukan secara manual dan selanjutnya akan dinilai. Tujuan dari pemetaan scanline adalah untuk mengukur orientasi struktur dari sekitar masing-masing lokasi portal dengan fokus pada identifikasi fitur struktural utama. Orientasi struktural kemudian dinilai menggunakan DIPS. 3.4 Informasi pengeboran berlian. Meskipun terdapat banyak informasi geoteknik yang dikumpulkan selama penentuan sumber daya dan pengeboran eksplorasi, informasi ini terletak hampir 300 meter dari pintu masuk portal. Untuk menentukan kondisi tanah sekitar 2 portal, rig pengeboran intan pada tambang bawah tanah yang sudah beroperasi di lokasi dengan mengebor 8 lubang bor intan sampai kedalaman 200 meter. Tahap pertama mengalami penurunan. Lokasi lubang bor tersebut ditunjukkan pada nomor 2 atau pada gambar 2. Kontraktor pengeboran berlian pada tambang bawah tanah. Lokasi ini dipilih karena menjadi satu-satunya rig pengeboran untuk mengebor lubang geoteknik dengan elevasi maksimum dengan kemiringan maksimum minus 10 derajat, dengan mengupasi lubang keluar dari dalam lubang sepanjang garis kemiringan dan memberikan luasan maksimum terhadap kondisi tanah yang diharapkan dibandingkan dengan lubang pengeboran dari permukaan tanah.